Lanjutkan acara yang keempat, yakni Mauidhah Hasanah serta uraian hikmah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Wijayanto. Kepadanya kami silahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله صلوا على النبي محمد. Masih belum nyaman untuk saya mulai karena masih banyak yang wirawiri, banyak yang duduk belum nyaman. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa safi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati paman raghiba an sunnati falaisa minni wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Shadaqal adzim wa shadaqal karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua kami, guru-guru kami, kiai kami, sesepuh kami, para ulama kami, utamanya tentu Sohibul Hajat, Bapak Haji Suparno dan Hajah Supiah, juga Bapak Waryono dan Ibu Taruni. Utamanya tentu kepada Ananda berdua, untuk Ananda Zainal Arifin. Mana Zainal? Jangan ke kamar dulu, saya mau menasihati. Ke kamar, kok tahu ke kamar? Tolong Mas Zainal keluar sama Mbak Sulistiawati. Saya datang dari Jogja semata-mata hanya untuk kalian berdua. Saya tidak terlalu penting pada yang lain hanya ngambil keberkahan. Tolong
Mas Zainal dan Mbak Sulistiawati. Saya ini nasihati nikah tapi yang dinasihati nggak ada, gimana? Apa nggak jadi aja? Ibu, mana Mas Zainal? Mana Mas Zainal, Mbak Sulistiawati? Ya sini orang mau nikah kok di. Nanti ke kamarnya setelah pengajian. Cari tempat duduk yang enak, mana ada enggak? Ya di situ boleh. Di situ saya akan nasihati kalian berdua. Semua yang hadir mudah-mudahan pernikahan ini membawa keberkahan kepada semua yang hadir. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan ketularan segera bisa menyusul. Yang sudah punya mudah-mudahan dieratkan hubungannya antara suami dan istrinya. Diberkahkan dan dimudahkan untuk nikah lagi. Bagi yang sudah nggak punya. Yang janda-janda mudah-mudahan segera dilamar oleh para duda-duda. Yang kaya raya. Yang warisannya banyak. Yang hidupnya tinggal sebentar. Amin, amin, kenceng janda. Untuk teman-teman dari Ansor, dari Banser, terima kasih pengamanan yang luar biasa. Serasa pejabat dan seorang Kadip Propam irisan jengkol sambal balado. Irjen sambal balado ya. Izinkan saya pertama Mas Zainal perhatikan baik-baik para pengantin berdua. Saya ingin menasihati tentang perkawinan. Pertama, karena saya lebih duluan nikah. Istri saya sudah 3 anaknya. Yang kedua, tolong perhatikan baik-baik. Dari sekian banyak yang saya nasihati, sampai detik ini masih berhubungan baik antara suami istri. Dari mulai Maudi Kusnaidi, dari mulai Dian Sastrowardoyo, semuanya yang nasihati saya. Dan alhamdulillah utuh sampai hari ini. Lesti, Ustadz Suki, saya hanya nasihat sebentar. Gading Martin dan Gisel bukan saya yang nasihati. Nazar dan Musdalifah bukan saya. Dewi Persik dan Saiful Jamil saya juga enggak ikut-ikutan. Maka tolong perhatikan baik-baik. Mohon maaf saya enggak lama, paling 3-4 jam saja untuk saya nasihati. Tolong perhatikan karena menikah itu mudah, yang paling berat adalah untuk mempertahankannya. Berapa banyak orang yang pernikahan berujung kepada 4 hal. 1, banyaknya perceraian. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 68 pasang orang yang bercerai. Saya tidak ingin yang saya nasihati berakhir dengan perceraian. Dimulai dari kurangnya kebersamaan. Perhatikan mulai hari ini apapun lakukan bersama. Ini saya langsung praktis-praktis karena sudah cukup malam. Halo? Enggak responsif di mana-mana. Halo itu jawabannya he. Halo. Nah gitu he. Halo he. He halo. Halo he halo. Mulai dari minum. Rasulullah itu kalau minum hanya diminum separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diminum separuh? Karena yang separuh ini pasti diberikan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah ini. Jadi kalau Rasulullah minumnya di sini, Aisyah juga ditempelkan sini. Enggak seperti orang Pemalang. Bapak sini lah, aku sini.
Bahkan Rasulullah kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Rasulullah, misalnya ini apel, misalnya. Rasulullah itu kalau makan apel hanya digigit separuh. Kenapa? Karena yang separuh pasti diberikan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah juga gigitnya sedikit, di mana bekas gigi tadi dilanjutkan. Enggak seperti orang sini. Bapak sini lah, aku sini. Bapak belum gosok gigi toh. Nah, jadi semuanya. Walaupun pernah Rasulullah itu minum dihabiskan. Begitu dihabiskan, Ummul Minin teriak-teriak, ya Rasulullah, sisakan untukku. Kenapa aku habiskan? Ya Khumairah, ya Habibati, ya Zaujati, ya Ummul Minin. Rasulullah itu punya istri namanya Aisyah, tapi enggak pernah Rasulullah manggil istrinya Isah, enggak pernah. Maka mulai hari ini dengerin baik-baik Zainal. Dengerin baik-baik Sulistiawati, tidak boleh memanggil pasangan dengan panggilan yang tidak menyenangkan. Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Contoh, suamimu hitam, enggak boleh dipanggil black, enggak boleh. Suaminya pendek, panggil pin, upin, nyil, unyil, enggak boleh. Suaminya jelas botak, boleh enggak dipanggil mas botak, enggak boleh. Walaupun jujur. Kalau botak panggil Mas Agus, lah kok Agus? Agak gundul sedikit misalnya. Istrinya gemuk, enggak boleh panggil dut, enggak boleh. Tapi kalau gendut ya jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah gitu. Wahai Tuan besar. Maka nanti suami istri dengerin Sulistiawati. Sesekali cek handphonenya suami. Kalau namanya Sulistiawati kok ditulis di sini mama, bebek, yayang, cinta, my love, honey, bojo, oke. Tapi cinta oke. Tapi kalau namanya di sini mama 1, mama 2, mama 3 masalah. Apalagi namanya Sulistiawati, ditulisnya sini Mabes Polri, Mako Brimob, Bareskrim. Apalagi namanya Sulistiawati ditulisnya Mak Lampir. Wah, Mak Lampir telepon dah. Maka nanti handphone suami harus bisa dipakai istri, handphone istri harus bisa dipakai suami. Saya menikah sudah 26 tahun. Dan dari mulai awal handphone saya harus bisa dipakai istri, handphone istri harus bisa dipakai suami. Kalau perlu mulai nanti bapak-bapak handphonenya serahkan istri seminggu biar dipakai istrinya. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru disimpan di kantor. Sama saja. Maka makan bareng kuncinya. Ini saya kasih kunci-kunci. Tolong duduk dengan baik. Ini saya kurang maju sedikit. Boleh enggak saya dibantu ngangkat ini. Sampai mentok sini. Soalnya kaduan betul. Saya ini kayak tontonan kayak topeng monyet kalau ledek munyuk. Ngaji itu yang deket gini ya. Ini ganti yang air putih aja, ini terlalu manis ya. Atau minta gelas aja, gelas kosong pakai ini aja. Udah enggak jadi, langsung aja. Tolong perhatikan baik-baik. Saya dari awal dihubungi Haji Subhan semata-mata untuk kalian berdua. Saya tidak terlalu perlu yang lain-lain itu syukur dapat keberkahannya, kalau enggak. Karena intinya saya datang hanya untuk kalian berdua. Dan ini betul-betul saya pentingkan komitmen ini. Betul-betul mau jam berapapun mulai saya tunggu karena acara utama saya di sini. Dan tidak semuanya, mohon maaf, saya mau hadir di tempat di mana orang sedang nikah. Kaisang Raja nikah, saya tidak mau untuk menasihati karena enggak diundang.
Tapi kalau yang Gibran saya ikut datang, pengajiannya saya. Halo. Maka mulai hari ini bangun kebersamaan, sudah. Makan bareng, tidur bareng, pergi bareng, ngecat rumah putuskan bareng, beli mobil putuskan bareng. Tapi gimana saya pengen putih, istri pengen hitam, ya beli dua, gitu aja kok repot. Enggak cukup, beli satu dicat, separuh cat hitam, separuh dicat putih. Yang seneng hitam biar depan, kalau perlu perhatikan sa'atain, rok'atain, kotrotain. Mulai hari ini biasakan suami istri makan bareng, tidur bareng, pergi bareng. Jam 2 malam, 2 rakaat, 2 tetes air mata, 2 orang suami istri. Biasakan kalau Anda pengen jauh dari perceraian. 1. Kedua, jangan ada perselingkuhan. Karena banyak yang celebek CLBK. Cinta lama, maka hati-hati kalau sering reuni. Punya suami kok reuni terus, itu hati-hati. Yang ketiga, banyaknya KDRT. Yang keempat, banyaknya orang yang nikah lagi, tapi seringnya nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri, nikahnya separsiri. Kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh, itu suudon, itu busuk hatinya. Tapi memang laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang diri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Makanya saya enggak suka sama laki-laki. Berapa kali saya suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, enggak mau, enak saja. Yang kedua, menikah adalah menyelesaikan separuh dari agamanya. Nanti saya sampai 10 poin saja. Orang yang menikah menyelesaikan separuh agamanya. Karena salamatul insan, selamatnya manusia ada di dua tempat. 1, kalau memanage apa yang di antara dua bibit. Yaitu makanan, minuman, perkataan, dan cabang-cabangnya. Termasuk cabang dari mulut adalah iri, dengki, trei, dahwen, panasten, open, tumbak cucuan, gendong mes, pradul, adul-adul, fitnah, gibah, namimah, bakil, cetil, medit, demit, pelit, mentel, bawel, cerewet, trikis, rumping, rasani, suudon, gosip, infotainment, lambi, turah. Biasanya yang paling berat ibu-ibu. Karena kelemahan dan kelebihan wanita di bidang mulut. Kalau pengajian rame pasti ibu-ibu, yang pengajian bawa makanan pasti ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu mudah ramai karena dia kaum Hawa. Hawa itu mangap, Hawa. Ini banyak bapak-bapak tapi cenderung diam karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem. Orang semerongos apapun bilang Adam pasti mingkem. Ayo 1, 2, 3. Adam. Agak susah Adam. Yang kedua, kalau bisa menjaga apa yang di antara dua paha. Apa itu? Ya apa yang di antara dua paha. Lah ya apa? Nanti malam kamu tahu. Kalau tetap nggak tahu Zainal kesini saya tunjukkan. Ini mohon maaf saya tunjukkan. Di antara dua paha yaitu fardi dan korban. Untuk itu nikah itu gampang, yang sulit mempertahankan. Tadi pagi nikah Anda diikat dengan misakon golito. Ini yang ketiga. Kata misakon golito ini saya serius karena apa? Ini pernikahan itu yang sering disiapkan salah. Nyiapkan harinya, nyiapkan panggungnya, cateringnya, souvenirnya, itu berbulan-bulan. Tetapi ini ibadah paling panjang, tausiahnya cuma 10-15 menit. Khutbah nikah itu cuma 3 menit. Padahal yang paling penting itu pun pakai bahasa Arab, penghulu tidak ngerti maknanya. Maka ini saya senang sekali kalau ada nikah harus ada nasihat seperti ini supaya nggak ada perceraian, nggak ada KDRT, nggak ada disharmoni, nggak ada perselingkuhan. Karena sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya, sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya. Kata misakon golito, monggo Bu, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang duduk berikut ini. Ya, duduk ya. Duduk yang manis Bu, nanti difoto. Ya. Masih ada lagi, kalau udah penuh kita berangkat. Ayo. Wirawiri ini jadi saya
enggak fokus. Ya, karena wajahnya itu mengingatkan seseorang dalam hidup saya. Tak ingat-ingat siapa tetangga saya. Orangnya udah mati kena gempa kemarin. Saya baru mau serius wira. Halo? Lanjut gak ini? Saya mau nasihati ke kalian berdua. Yang lain terserah. Maka untuk misa kondol ini perjanjian yang berat, yang agung, yang suci. Maka tidak ada terjemahannya. Perjanjian yang berat, yang agung, yang suci. Maka ketika Anda ijab kabul harus satu zaman, satu makan. Satu waktu, satu tempat. Saya nikahkan saudara Zainal dengan anak saya Sulistiawati dengan tunai. Kalau di Indonesia bagian timur tidak berhenti sampai dijawab saya terima. Tunai. Saya terima baru berhenti. Itu kalau nggak lancar wudhu. 3 kali nggak lancar, wudhu nggak lancar, hari itu nggak boleh dinikahkan tadi pagi. Harus ganti hari. Begitu pendapat Imam Syafi'i rahmatullah. Dan tidak ada terjemahannya. Perjanjian agung, kokoh, berat. Karena memang bahasa Islam ini sulit diterjemahkan. Kalau diterjemahkan rusak. Adzan aja diterjemahkan rusak. Puisi saja kalau terjemah rusak. Aku binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Kalau sampai waktuku menerjang palang, tak seorang pun mengganggu. Tidak juga kau. Aku binatang jalang. Bagus. Tapi kalau yang ini orang di sini pakai bahasa Jawa, rusak puisi. Kula menika kewan galak. Saking kumpulan sampah nabraki pager. Oh pancen kula kewan, kok ora usah diomongke. Maka tidak ada, maka adzan pakai terjemahan, enggak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gusti Allah sing gede-gede, dilempari batu kamu. Maka mitsaqon walidah itu untuk mempertahankan. Untuk itu yang keempat, catat baik-baik. Untuk mempertahankan ini, seorang suami dan istri adalah disebut hunna libasulakum wa antum libasulahun. Suami adalah pakaian bagi istri adalah pakaian bagi suami. Pakaian ini penghias, pakaian ini pelindung. Orang kalau pakaiannya compang-camping, pakaiannya sobek-sobek, pakaiannya enggak berpakaian di pinggir jalan, wong edan. Maka citra diri Anda waktu jadi manten beda dengan yang lain. Karena ini adalah simbol. Untuk itu, pakaian itu melindungi, mengayomi. Untuk itu, tolong catat baik-baik. Sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya, sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya. Sulistiawati, halo, halo, oh ya. Jangan buru-buru tidur. Surgamu itu ada pada ketaatanmu pada suami. Sebelum nikah tadi, sebelum nikah, surga nerakamu ada di Pak Haji Suparno. Mulai hari ini surgamu ada pada Zainal. Maka yang sulit dari nikah adalah mengambil tanggung jawab. Karena surga neraka. Maka surgamu kalau cari ridho suami. Maka kamu mencium tangan suami. Ayo praktekkan sekarang. Mencium tangan suami. Cium tangan suami ya. Nah itu. Itu oleh ulama pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Apalagi kalau tangan suamimu hitam. Jadi hajar aswadnya itu berasa sekali. Bahkan gandengan tangan kanan dan kiri, ayo praktekkan. Kanan dan kiri, ayo kanan kiri, dipadukan gini. Sela-sela, nah angkat ke atas, angkat ke atas. Gandengan tangan suami istri seperti itu, Bu, dosanya gugur dari celah-celah jarinya. Maka untuk gugurkan dosa mulai besok pagi, pinjem tangan suami, terus keliling kampung. Ngapain? Gugurkan dosa. Lah kok aduh banget, oh dosanya akeh. Karena saya sering lihat suami istri seperti itu gandengan kalau di mall. Bukan karena mesra. Ternyata ini kalau istri saya nggak gandeng, dia ngambilin apa-apa di mall, masukin troli, masukin. Begitulah ridho suami. Mulai hari ini, taatlah pada suami, kuncimu Sulistiawati, kamu nanti akan surga kalau ridho suami. Kenapa? Hari ini seluruh harta suami juga milikmu, tapi hartamu sendiri.
Dosa-dosamu ditanggung oleh suami, tetapi dosa suami ditanggung oleh suami. Maka penting ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Demikian juga para laki-laki dengerin, para suami. Sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Kenapa? Karena laki-laki sekarang lebih pinter menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Betul-betul apa? Yaitu bojomu. Kalau istri orang curhat, didengerin, dikasih nomor handphone, handphonenya dikasih. Giliran istrinya yang tanya, dari mana? Dari belakang, mau kemana? Mau ke depan, wis mangan, wis ramaan mudar. Ada enggak suami yang seperti itu? Ya berarti bojomu dhewe kuwi. Dengerin, kalau ada istri curhat, dengerin, karena kepuasan wanita Sulistiowati itu, kepuasannya kalau bisa curhat di pedang suami. Kalau istri curhat, suami enggak dengerin, maka istri akan curhat pada suami orang lain. Yang kedua, kepuasan wanita kalau bisa menangis di pelukan suami. Maka kalau ada istri menangis di pelukan suami, biarkan sampai air matanya habis, kalau perlu tambahin air, habis ya air matanya, tambahin. Yang ketiga, kalau kamu menyakiti hati Sulistiowati, maka kamu menyakiti hati Pak Parno, menyakiti Bu Supiah, bahkan menyakiti kakak dan adik-adiknya. Ingat, kamu ngelamar dalam keadaan sudah jadi. Enggak biayai pendidikannya, enggak biayai sekolah, sandang, pangan, papan, enggak kesehatannya, enggak ini. Saya dulu juga gitu. Saya mau ngelamar istri saya tunggu sampai S2 selesai supaya saya enggak biayai. Maka yang kelima, jangan menyakiti hati wanita. Dengerin para bapak. Jangan menyakiti hati wanita. Yang kelima, kalau wanita tersakiti, mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Wanita itu ahli sejarah. Maaf baru pertama. Pertama apa? 2010 gitu, 2011 gitu, 2016 aku ambil hijau, jam 09.00 esok, WA karo sapa. Dia ingat sampai hari kiamat. Maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Istri ditinggal mati suami, 4 bulan gak kawin lagi, 4 tahun gak kawin lagi, menjanda seumur hidup. Tapi kalau yang mati ibu, suami ibu 2 minggu aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, mbok tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli air dryer. Ngopo ben cepet kering, dikipasi. Ada suami istrinya mati itu malah dilompati. Nah, kok dilompati? Karena saya boleh kawin lagi, tapi syaratnya langkai dulu. Makanya istrinya mati dilangkai. Dasar laki-laki. Karena saya juga begitu. Seandainya istri saya mati, saya juga akan kawin lagi. Ngapain hidup sendiri? Walaupun kemungkinan yang mati saya duluan. Karena saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun. Karena istri saya dulu mahasiswi saya. Saya sudah rela, kalau aku mati silahkan kawin lagi. Syaratnya cuma satu. Kalau aku mati, kamu kawin lagi, foto di ruang tamu tidak boleh dilepas. Karena di bawahnya sudah saya siapkan tulisan. Kalau kamu kawin lagi, tulisan ini dipajang. Tolong ditempelkan. Tulisannya berbunyi begini. Piye kabare Dik, enak zamanku toh. Nah. Jadi kalau kamu tidur dengan orang lain, wah aku bangkit dari kubur tak primpeni. Ngopo kowe turu karo sapa kowe? Yang keenam, kalau kamu menyakiti hati wanita, maka biayanya mahal. Karena kalau wanita nangis, air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, bulu mata, alis semua, lipstiknya rusak semua. Kalau Zainal yang nangis enggak ada biayanya. Apalagi tim hadroh. Itu sabun muka aja enggak pakai. Itu sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, untuk nyuci aja itu. Makanya warna kulitnya sama semuanya. Masya Allah luar biasa. Demikian juga para ibu-ibu, dengerin. Sebaik-baik wanita yang paling baik untuk suaminya. Kenapa? Karena wanita sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau keluar rumah dandan sampai 3 jam. Kerudung aja 12 meter. Putar sana, putar sini, naikkan lagi, turunkan. Kumpulkan di tengah.
Dadi nek mlaku kaya nggawa sampah Masya Allah luar biasa. Bahkan kerudung yang bagus nggak boleh seperti ini. Ciputnya, dalemannya itu harus miring separuh. Jadi kena mata satu kayak bajak laut. Wah, ini yang miring-miring tuh ya Masya Allah. Itu namanya gaya turban. Itu gaya turban. Bahkan bulu mata, tahu bulu mata? Bahasa Inggrisnya itu aidep. Dulu zaman masih, Pak, mohon maaf dulu, aidep itu hanya dijepit, sekarang enggak Bu. Itu sekarang tinggal beli 5 cm tempelkan. Saya kalau syuting, itu yang lama bukan syutingnya. Nunggu Desira Nasari, Tia Arista, Cika, ya Allah kamu lama banget ngapain. Ternyata masang bulu mata itu 2 jam Bu. 5 cm, jadi nek jalan kok kepiting kayak melaku. Nek pinggir jalan kedep, wah angkot minggir kabeh Masya Allah. Man. Saya pernah syuting bareng di luar itu tiba-tiba kat, penuh angin buanter, lepas gitu. Wah itu Masya Allah luar biasa ini. Begitu keluar rumah, begitu lupa, dandan sampai 3 jam. Tapi di rumah suami datang, kadang-kadang daster seminggu digantung, digantung. Kadang daster di penitine 8. Belahannya dari ketek sampai ujung sana. Keluar rumah Bulgari, Pilkadin, Lacoste, Dolce Vita, Estee Lauder. Wangi-wangi. Di rumah bau balsem, PPO, Remason, minyak putih, minyak keroan terus. Kudungnya kebuka putih, dikira lehernya putih. Koyok salon pasting trembel Mas. Irvi, ibu dengerin. Kalau ibu, Sulistiawati. Kalau kamu nggak pandai mencari suami, suami akan dapat pelayanan di luar jauh lebih baik. Rumput tetangga lebih hijau. Di mal-mal tuh kutilang, kurus, tinggi langsing. Luar biasa. Kayak biola, kayak gitar. Tapi di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot, Masya Allah, kayak gendong. Bentuknya kayak buah pir, ngerti ya buah pir? Cilik, gede-gede, langsung pelentung, Masya Allah. Ditukok ke kalung langsung hilang. Di kalungnya tukok ke lagi, tangguh, kejepit leher, Masya Allah luar biasa. Karena sirah langsung meteng. Maka sebaik-baik istri yang paling baik untuk suami. Dan sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Untuk itu yang keenam, izinkan saya untuk menasihati dari ayat Quran. Sekarang tolong browsing siapa yang bawa handphone. Saya tolong surat An-Nisa ayat 19, Mas Zainal yang baca. Ini nasihat untuk kalian. Mikrofonnya hidupin satu. Mas Zainal baca terjemahannya. Sudah, 1 ayat ini saya nasihatkan malam ini. An-Nisa ayat 19, ayo mikrofonnya kasih. Ini nasihat untuk dirimu. Udah, malam ini 1 ayat ini diamalkan, Anda jadi sakinah mawaddah rahmah. Yuk, baca pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu, terjemahannya aja enggak apa-apa. Yuk. Wahai orang-orang beriman. Ini orang beriman bukan ini. Dengar enggak? Ini Allah sedang berfirman memanggil orang kita beriman enggak? Kok diem aja? Hei gitu loh. Ulangi. Wahai orang-orang beriman. Yang beriman cuma separuh ini. Yang kenceng, ulangi. Wahai orang-orang beriman. Maksudnya bukan begitu. Nanti baca orang, hei juga ya Allah, hei juga ya Allah. Maksudnya tolong diperhatikan, ini ayat Quran, ayat ini ayat Madaniyah, diturunkan di Madinah. Ayat ini mengandung tauhid, ada stressingnya. Ayat ini, mohon maaf, ini ayat mengenai hukum. Maka tolong diperhatikan. 95% kalau ayat pakai ya ayyuhalladzina amanu, itu ayat penting, ayat Madaniyah, ayat hukum. Maka tolong perhatikan baik-baik. 1, lanjutkan, agak kenceng itu loh. Ya. Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Suami jangan suka maksa-maksa istri, dengerin. Karena banyak ulama itu laki-laki gak pernah nerangkan ayat ini. Hakim laki-laki, UAS laki-laki, itu mohon maaf Adi Dayat laki-laki, Yusuf Mansur laki-laki. Maka gak pernah nerangkan ini. Mama Dede perempuan, tapi juga jarang nerangkan ini. Ayat ini untuk laki-laki, jangan suka maksa-maksa istri. Dengar ya, jangan suka maksa istri.
Hubungan Anda harus saling ridho. Suami istri kalau ridho, maka yadullah ma'al jamaah. Allah akan memberkahi kalau suami istri senantiasa rukun, damai. Kalau orang biasa bertengkar, sakotot min ainillah. Maka sebelum tidur, suami harus minta maaf kepada istri. Bu, suami-suami sekarang kalau mau tidur minta maaf enggak, Bu? Dan sebelum tidur, istri harus minta maaf kepada suami. Pak, di sini istri-istri kalau mau tidur minta maaf enggak? Sama saja berarti. Istri itu enggak mau salah. Dari 365 hari setahun, merasa salah cuma sekali. Pas Idul Fitri. Di luar itu enggak pernah merasa salah. Dasar wanita ingin selalu menang. Betul enggak? Nah itu. Maka kalau perlu sebelum tidur, buka dada lebar-lebar. Lapangkan dada maksudnya minta maaf kepada suami. Karena malaikat tidak akan membersamai suami istri yang dia tidur masih membawa kemarahan. Maka sebelum tidur, setiap orang habis isya dengerin baik-baik, hanya 3 yang ditemani malaikat. Sebaik itu kalau enggak segera tidur. 1, habis isya masih belajar ilmu agama. 2, ibadah. 3, suami istri yang ngobrol. Ngobrol suami istri sendiri, bukan istrinya orang. Karena ibu-ibu sekarang sudah di dalam tidur saja, di dalam selimut, wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam selimut. Bukan wajahnya bersinar, tapi mainan. Nah, pelakunya ada di sini. Maka ayat ini bicara, jangan suka maksa-maksa istri. 2, terus. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Dan suami-suami jangan menyusahkan istri. Dengerin. Suami-suami ibu, suami-suami, dengerin. Suami jangan menyusahkan istri. Karena Rasulullah orang yang sangat meringankan istri. Punya istri aja sambutannya, ya Humairo, hesi merah delima. Karena pipinya Aisyah itu putih merah-merahan kayak apel Australia. Tahu ya apel Australia? Bukan apel Malang, kalau apel Malang itu hijau. Putih agak merah-merah, kalau di sini kayak siapa ya? Enggak ada. Sejak tadi saya cari enggak ada. Itu ada enggak kayak apel, itu kayak salak. Belakangnya kayak manggis, Masya Allah ada. Makanya kok wis peteng, wis ini jeruk minum jeruk, peteng-peteng orang yang sing padang, Masya Allah ada. Halo? Jangan suka menyusahkan istri. Lanjut. Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. apalagi karena materi, karena Anda hubungan suami istri bukan istri dibentak-bentak biar minta uang belanjanya sedikit. Ingat, wanita sekarang kalau foto kan gini ya. Itu maksudnya uang belanja. Maka jangan suka. Karena hubungan Anda tidak berdasarkan mahabbah tapi mawadah. Dengerin baik-baik, ini saya yang penting kalian berdua. Anda mencintai wanita bukan karena wajahnya. Kalau hanya karena wajah, nanti sebentar lagi wajah enggak lama. Kalau gitu cari aja yang jelek, lebih awet, lebih kekeh, lebih istiqomah. Di bojo kok elek, tuwek tetap elek, wis mati tetap elek. Nek bojo ayu enggak suwe, bojo ganteng enggak suwe. Sekarang masih imut-imut, sebentar lagi amit-amit. Sekarang bau parfum, sebentar lagi bau basem. Bau kelek malahan, Masya Allah biasa. Ngaku dewe. Kalau hanya karena materi, ada uang abang disayang. Kalau enggak ada uang abang, nah pelakunya ada di sini semuanya, Masya Allah biasa. Ibu kalau mau nyuci baju, kok ada dolar di saku suami, ada uang saku suami. Sebelum masuk mesin cuci, biasanya diambil apa serahkan suami? Oh dasar maling kabeh. Serahkan suami. Maka hubungan Anda mawaddah. Dengerin baik-baik. Kenapa? Dengerin. Kenapa harus mawaddah? Saya dengan ibu-ibu ini cinta karena dia wanita cantik. Tapi cinta saya hanya mahabbah. Tapi dengan istri saya mawaddah. Kalau ibu-ibu sakit, saya nyumbang paling 100.000, paling 200.000, paling 1 juta. Tapi kalau istri saya yang sakit,
100 juta, 1 miliar pun saya bayar. Karena saya dengan istri saya saat mawadah. Itu mawadah. Ada anak kecil di pinggir jalan. Kok kasihan, ibu ngasih enggak? Ngasih, tapi paling banter berapa? Ngasih anak jalanan berapa? 5.000 itu jarang, paling 2.000. Ya 5.000, 1.000 malahan, Masya Allah. Tapi kalau anak ibu yang sakit, 300.000 dibayar enggak? 3 juta dibayar enggak? Karena ibu dengan anak itu mau wadah. Maka hubungan Anda tidak sekedar mahabbah. Maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri. Ini serius saya senang karena orangnya sedikit. Tolong Anda fokus. Rekaman ini diulang-ulang. Surat An-Nisa 19 ini dihafalkan berdua. Maka suami gaji istri tidak tergantung layanan istri. Loh biasanya 5 juta ini 4 juta ini kurang 1 juta. Kemarin masakmu gak enak nih potong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering. Loh biasanya 10 juta ini 9 juta 800 kurang 200 ribu. Lihat istri kamu miring ini potong 200 ribu. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga istri dengerin Sulistiawati. Jangan melayani suami tergantung gaji. Minum pahit ini kurang gula. Ini kurang 600. Ini sing 600. Cuci anak orang resik kurang 800. Enak-enak berhubungan suami istri langsung stop harus stop ya. Sing 700 ndingo dilanjut. Enggak boleh. Karena hubungan Anda adalah mawaddah. Mawaddah itu gini bu dengerin. Bu, anaknya kita itu bangun tidur walaupun belum mandi, kita mencium mau enggak? Anaknya orang lain walaupun sudah mandi, menciumnya beda dengan mencium anak sendiri. Walaupun bau, kita wah pinter bagus, padahal mungkin bagus deh. Ya kan? Sampai nimang bayu aja nganggu, lali itu pinter dewe, bagus dewe, ki anaknya sekolah. Sopo kok malah lali? Lah di sing gawe sopo? Malah nimang aja ngapusi kok tepuk ame-ame belalang. Siang makan nasi, kalau malam minum bohong. Bayi itu di seluruh dunia siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Ini memang bayi apa? Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Bapak, oh, bayi kok berkumis. Oh. Besok nek nimang bayi, siang minum susu, kalau malam susu juga. Itu baru bayi. Bayi kok kayak nasi mudar bayimu. Halo? Maka jangan kamu menyakiti hati wanita. Jangan kamu menyakiti hanya karena materi. Inilah mawaddah. Lanjut. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Kecuali ada perbuatan keji, maka istri boleh mencuri harta suami kalau suaminya pelit. Suaminya gonta-ganti handphone, mobilnya Alphard, punya usaha nih, tapi istrinya kasih makanannya di maka, karak, kerupuk, kubis, kangkung, kecap, sama itu terus. Paling banter stereo setengah timis paruh. Nanti kurang gizi, maka boleh ngambil uang suami untuk dirinya dan anak-anaknya. Demikian juga suami boleh mukul istri. Dengerin, boleh mukul istri dengan 10 syarat. 1, kalau istri tidak taat pada suami. 2, dia tidak beribadah kepada Allah. 3, dia tidak menjalankan ibadah. 4, kalau dia melanggar agama. 5, terbukti secara nyata. 6, tidak boleh diwajah. 7, tidak boleh melukai. 6, tidak boleh berbekas. 8, tidak boleh berbekas. 9, hanya boleh pakai alat tidur. 10, kalau dia pergi tanpa pamit. Perginya bukan ke Pekalongan itu enggak. Pergi ke Singapura, Hong Kong, 5 tahun enggak pamit. Maka pulang dipukul. Itu pun ada pakai alat tidur. Pakai bantal, pakai guling, pakai selimut. Enggak boleh pakai raket nyamuk disetrum rentuk. Maka nanti kalau Sulistiawati melanggar, pukul pakai guling. 2 kali melanggar pakai guling, 3 kali melanggar pakai guling, 4 kali melanggar pakai guling, dalamnya kasih linggis. Pendosoan. Ping 4 melanggar terus bojo apa kayak ya itu. Boleh memukul ini. Kalau dia berbuat keji yang nyata. Nyata itu terbukti. Lanjut. Ayo. Belum. Oh itu. Saya hafal Quran, kowe maca korupsi, sampun pengen kesusu arep mlebu kamar wae ngopo?
Durung An-Nisa 19 aku hafal ayatnya. Itu belum di browsing tuh. Belum Dan ada. bergaulah dengan Nah. mereka menurut cara yang patut. Wa asiruna bil ma'ruf wong durung ngono kondo wis. Kuwi bahaya iki bojomu iki anu. Kamu udah punya pengalaman nikah belum? Udah punya pengalaman nikah belum? Belum. Ngapusi. Lah mau esuk ngopo kowe? Oh, bahaya iki bojomu bahaya iki. Nang dinding aku Joko iki. Kamu udah nikah belum? Udah pengalaman nikah. Baru tadi berarti. Baru tadi kan udah ngomong belum ngomong. Bahaya iki Sulistyawati wong lanang bahaya iki. Ngono nang dinding aku rung tau nikah iki. Oh, kacau. Halo. Ini istri orang baik. Saya ini dokter, saya menaik psikologi. Jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang. Mohon maaf Pak, itu bisa dilihat dari tanda tangan, dari garis tangan. Ibu itu saya lihat wajahnya aja bisa saya tebak karakternya. Gitu. Ada yang mau saya tebak mungkin? Dari garis tangannya aja bisa dilihat. Oke, agak ke atas Bu, dia bilang agak mekar supaya saya lihat garis tangannya. Rapatkan 4. Oke, pegarkan, rapatkan semuanya. Kumpulkan semua darah di tangan. Kenceng, lepas. Belum ngumpul. Agak lebih kenceng lagi, tahan sebentar supaya darahnya ngumpul, sudah lepas. Oke, siapa namanya Ibu? Panggilannya siapa? Ya, Jamilah dong. Ya Bu dong, ya. Lah dong ya. Jamilah ini alhamdulillah tipe wanita yang solihah. Ini ahli surga insya Allah. Berbahagialah suami yang mendapatkannya. Sudah meninggal dia orang bahagia karena dapat istri yang solihah. Dia karakternya sangat kuat dan dilihat dari garis tangannya. Kenapa? Karena dia penurut. Terus gini mau, terus megar mau, terus gini mau, 2 kali mau. Ini luar biasa, hebat sekali. Masya Allah. Ada yang salah dari saya? Ada yang salah dari saya? Benar nggak? Nah, coba yang kedua. Nah, ini kurang bagus. Ini nggak nurut, nggak bagus ini. Maka lebih baik Jamilah ini. Gitu ya. Ini jangan karena masih ada suami. Kalau ini kan udah mati, silahkan ambil lagi ya. Pesan saya orang sebaik Jamilah ini, pesan saya satu, jangan pernah dikubur sebelum mati. Ya, ya ada yang salah dari saya? Terus saya itu ngomong bener aja salah. Kamu harus wa asiruna bil ma'ruf, saling pengertian. Bu, satu sholawat dulu, baru nanti saya lanjut. Ayo, satu sholawat dulu. Ayo, malah ngantuk mangan, wae semongko sak piring diwadah kita kabeh. Satu sholawat dulu. Ayo. Ling eling sira manungsa temenana anggonmu ngaji mumpung durung den rawuhi malaikat juru pati la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul walid amin La ilaha
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Insyaallah yang berikutnya ini kunci dari pernikahan Anda adalah ditutup ayat itu. Ayo. Jika kamu tidak menyukai mereka, Kalau ada suami nggak suka pada istri, istri nggak suka pada suami, ulang. Jika kamu, bentar Pak Jokowi telepon saya. Bentar. Ada panggilan dari istana. Ya, setelah nikah ini Zainal suruh ke istana. Itu galon aquanya habis suruh ganti semuanya. Enggak, itu ada telepon siapa yang di sini yang ninggal kakeknya suruh pulang karena kakeknya terkunci di WC nggak bisa pulang. Udah ini istri saya nanya sampai mana dikira ada. Oke, lanjut. Kalau kamu gak suka pada suami gak suka, diulang. jika kamu tidak menyukai mereka, Kalau ada suami gak suka pada istri gak suka pada suami, karena nanti hukum Gosen sekarang masih seperti ini, tapi besok seperti apa? Sekarang masih bisa ke diskotik sama lama apotek, sekarang masih ganteng-ganteng sebentar lagi, renggang-renggang, pokoknya semuanya sekarang masih bau parfum, sebentar lagi bau balsem. Pokoknya nanti ada turun. Sekarang masih berdiri tegak kayak banser, sebentar lagi ada, Masya Allah, kena sakal B. B pertama mulai belabur, burem buta. B berikutnya mulai beser-beser, pengajian pisannya nguyuh ping papat mau, Masya Allah. Sebentar lagi budek, telepon dari ini, mohon maaf, telepon itu sudah lurus, sini untuk mikrofon, sini untuk speaker, jadi pas. Tapi akeh wong telepon, halo. Oh, gimana? Itu udah dekat dengan kematian, itu semuanya. Budek, bawel, botak, beser-beser, tidurnya tidak berhadapan-hadapan. Suami tidur aja, kono turun jopo kono watuk turun. Anak itu lanan tali ki uno apa menut, nek menut tok menet, iku lho apa welut, nek welut kok melet. Kabel mbak kabel. Maka orang seperti itu nanti ada masanya. Kalau kamu gak suka, lanjut ayat itu. Yuk. maka bersabarlah. Maka bersabarlah. Kunci suami istri kalau ingin sakinah mawaddah warahmah, bersabar. Kenapa harus sabar? Lanjut. Karena boleh jadi jika kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjanjikan kebaikan yang banyak padanya. Karena kalau nggak suka pada suami, nggak suka pada istri, Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Bojomu saiki langsing, besok kok gemuk, gendut, gemrot, alhamdulillah. Karena orang gemuk pasti punya banyak kelebihan. Nggak usah sebutin. Minimal nek banjir rasa golek pelampung. Ayo mama, papa, tengkurep, anak-anak naik papa, enak sekali. Mobilnya rusak gampang, airbagnya cukup. Orang lemu itu punya banyak kelebihan. Nah, kurus juga, jelek juga alhamdulillah. Jelek itu nggak pernah selingkuh, nggak ada yang mau. Nah, maka semuanya punya kelebihan. Maka tirukan saya 4 ini. Tirukan berdua. Sabar, syukur, pikir, zikir. Ulang. Sabar, syukur, pikir, zikir. Ulangi. Berdua. Sabar, syukur, pikir, zikir. Kalau Anda ingin sakinah mawaddah warahmah, sabar. Karena tidak semua harapan sama dengan kenyataan. Waktu pacaran, wah luar biasa. Waktu awal-awal nikah, sing banyak ngomong, sing wedok. Terkirono, terkirine, tukok kiki, sing lanang ngrungoki. Nomor 2, nanti kalau berani anak 1, genti sing banyak ngomong sing lanang. Gawe ke kopi, keroki, pijeti gitu. Sing ngrungokke sing wedok. Nek anake loro, wong sing lanang ngomong, sing wedok ngomong, sing ngrungokke tanggane. Rame sekali. Nek wis anake 3 ngomong ning ngarepe KUA, dok billahi taufik walhidayah ning pengadilan agama. Maka sabar, ulang sekali lagi, sabar, syukur, pikir, zikir. Setelah nikah, orang tua Anda jadi 2. Mertua Anda juga orang tua Anda,
jangan pernah mendurhakai keduanya. Setelah itu Anda punya anak, maka didiklah dengan baik. Karena sudah punya anak, nanti ngundang saya lagi pas akikoh. Kontraknya hanya nasihat nikah. Sudah 2 jam, terhitung jam 11 lebih, saya sudah ngomong ini kalau di TV saya sudah tanda tangan 6 kali. Mudah-mudahan panitia paham maksud saya. 6 kali ini sudah 2 jam saya ini di sini. Mohon maaf, saya rasa itu yang paling penting. Hormati orang tua Anda, mertua Anda, didiklah anak Anda dengan didikan agama yang baik. Berilah rezeki yang halal dan thayyib. Untuk itu saya hidup mendoakan semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Semua yang hadir ini akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solihah. Semua keluarga di sini ayam, tentrem, kayak Mimi Tuno, bahkan seperti Adam dan Hawa akan bertemu reuni di surga bersama. Untuk itu izinkan saya mendoakan kedua pengantin dan mudah-mudahan Anda catat nomor saya. Kalau ada apa-apa silahkan WA, boleh ke IG, Instagram saya di @ustadzwijayanto.official atau ikuti di YouTube saya di @nasihatui. @nasihatui atau di Indosiar nanti full Ramadan juga di Net TV, juga di iNews, juga di TV. Gak usah dihitung, itu rezeki saya, malah ngultung rezeki saya. Ya, insya Allah saya sama Mama Dedeh masih lanjut, itu semuanya. Dan saya sama Desi Ratnasari ada program di Net TV, saya sama Tia Arista di Kompas TV, nanti ada 6 TV aja saya di Ramadan. Baik, saya rasa itu dulu, saya ikut mendoakan mudah-mudahan keluarga Anda jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Dikarunia anak yang soleh dan solihah, diberi rezeki yang luas, yang halal dan thayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Barakallaka wa alika wa jabak khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fatisna krobi izzati amma yasifun wa salam al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Kupat tutui santen menawi lepat pun pangapunten. Kupat ranggo santen raina seret. Billahi taufik walhidayah. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.